Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Indasari SPDGR, guru matematika dari SMP Negeri Satap 2 Batu, Kabupaten Sidin Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya laksanakan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Sebagai seorang guru, sudah selayaknya mengetahui bagaimana ia dapat mengelola kelas untuk memenuhi kebutuhan murid secara individu. Apa yang ia ketahui tentang latar belakang murid, profil belajar murid, juga gaya belajar murid. Tidak hanya mengetahui, tetapi juga bisa menggunakan informasi tersebut untuk membantunya merancang dan melaksanakan pembelajaran secara efektif. Sama halnya dengan situasi di SMP Negeri Satap 2 Batu, kebutuhan belajar murid beragam, termasuk kesiapan belajarnya. Untuk itu diperlukan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya pada mata pelajaran matematika. Dalam hal ini, pembelajaran yang diterapkan mengintegrasikan model pembelajaran penemuan terbimbing yang diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan belajar murid, membuat murid memaknai proses belajarnya, dan membantu mereka dalam mengalami merdeka belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah pelaksanaan penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan di dalam kelas. Dimulai dengan menyapa peserta didik dan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Pelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa mampu menemukan rumus luas siswa mampu menghitung luas permukaan balok secara tepat. Ya, jadi ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Menemukan rumus luas permukaan balok dan menghitung luas permukaan balok. Ya. Kelas dibagi atas 3 kelompok menurut kesiapan belajarnya. Setiap kelompok akan dibagikan LKPD, dan LKPD ini adalah berbeda untuk setiap kelompok, ditentukan disesuaikan dengan kesiapan belajar setiap kelompok. Guru mengingatkan kembali tentang pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang unsur-unsur balok. Selain gambar-gambar yang ditunjukkan dalam slide presentase, di bawah juga alat peraga sederhana tentang balok dan bagaimana nantinya alat peraga ini dapat dimanfaatkan untuk menemukan luas permukaan balok. Masing-masing kelompok sudah menyiapkan alat peraga sendiri, yaitu kotak yang berbentuk balok. Selain dari alat peraga sederhana tersebut, guru juga menyiapkan video pembelajaran terkait unsur-unsur balok dan luas permukaan balok sebagai bentuk dari diferensiasi konten. Selanjutnya, guru membagikan LKPD yang berbeda untuk setiap kelompok sesuai dengan pemetaan. Kelompok 3 diberikan LK yang berisi kegiatan yang mengarahkan murid untuk memahami penjelasan yang detail dan berisi soal yang memiliki tingkat kesulitan rendah. Kelompok 2 diberikan LK dengan kegiatan yang mengarahkan mereka untuk menemukan rumus luas permukaan balok dan berisi soal tingkat menengah. Kelompok 1 diberikan LKPD yang memuat kegiatan yang paling sederhana dan berisi soal tingkat tinggi. Ini dikerjakan sebagai bentuk dari diferensiasi proses. Ya,
Ibu di sini juga ada bahan ajar. Guru juga memberikan bahan ajar cetak sebagai bentuk dari diferensiasi konten. Pada setiap tahapan, guru melakukan pembimbingan disesuaikan dengan kebutuhan murid sebagai bentuk dari diferensiasi. Pada kelompok 1 diminta mengerjakan soal tingkat tinggi, kemudian mereka bekerja sama dan secara mandiri saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Kelompok 2, murid menggunakan berbagai sumber belajar, misalnya dari buku siswa dan materi ajar yang telah disediakan guru. Jika mengalami kesulitan, siswa menerapkan strategi bertanya kepada teman. Guru sesekali datang memfasilitasi kelompok ini. Kelompok 3 mendapatkan pembelajaran eksplisit tentang rumus luas permukaan balok. Guru akan memberikan scaffolding dalam proses ini. Lihat presentasi dari kelompok 1 yang akan diwakili oleh mahasiswa Dina Aulia. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Atifah Nurul Humaira selaku perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi, di kertas ini setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Guru memberikan kesempatan bagi kelompok lain untuk menanggapi dan bertanya. Guru sebagai fasilitator dalam memberi umpan balik dan penguatan terhadap presentasi dari pertanyaan atau tanggapan. Guru memberikan apresiasi kepada semua yang telah berpartisipasi dalam kelompok. Guru memberikan soal kepada semua murid sebelum kelas berakhir. Kegiatan ini disebut tiket keluar yang merupakan penilaian formatif dalam pembelajaran. Guru membimbing murid membuat kesimpulan, kemudian menjelaskan bahwa murid akan membuat tugas yang diberi kebebasan bagi mereka, boleh dalam bentuk video, gambar, rekaman suara, dan lain-lain. Murid bebas memilihnya. Ini sebagai bentuk dari diferensiasi produk. Guru menuntun siswa untuk melakukan refleksi dengan menulis jawaban di papan refleksi yang telah disediakan oleh guru. Anak-anakku atas partisipasinya hari ini mengikuti pelajaran terkait. Guru dan murid berdoa bersama sebelum mengakhiri pembelajaran dan menyerahkan tiket keluarnya kepada guru. Secara keseluruhan, pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilaksanakan di kelas berdampak positif baik pada guru, murid, dan juga sekolah. Sebelumnya, semua murid diperlakukan sama tanpa memperhatikan kebutuhan mereka. Namun, dengan adanya pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat mengakomodasi semua kebutuhan murid, sehingga tercipta pembelajaran yang berpusat pada murid dan mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jamila Manganco. Saya adalah guru bahasa Inggris sekaligus teman sejawat Ibu Nur Indah Sari. Ibu Nur Indah Sari telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Harapan saya adalah semoga kedepannya dapat bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu guru di sekolah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atifah Nurul Humaira dari kelas 9A. Baik, setelah menerima materi tentang luas permukaan balok dan kubus tadi, saya merasa sangat senang dan harapan saya untuk kedepannya semoga
materi pembelajaran yang diterima siswa tidak monoton. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Yusra. Perasaan saya pas belajar matematika adalah saya sangat senang dan saya berharap semoga kedepannya akan begini terus dan makin meningkat.